Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah diselamatkan dari maut dan penguasa atas maut. Kita membaca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18 sebagai berikut. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Puji nama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus, haleluya, melawat Rasul Yohanes di Pulau Patmos dan menyatakan dirinya dengan penuh kemuliaan yang luar biasa, yang dahsyat, maka haleluya, Rasul Yohanes ini tersungkur di depan kaki Tuhan seperti orang yang mati. Tetapi kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas haleluya Rasul Yohanes ini dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Puji nama Tuhan. Memang Rasul Yohanes pada waktu itu begitu ketakutan, tapi dengan takut yang kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan, karena berhadapan dengan Yesus Kristus yang penuh kemuliaan, yang selama dia melayani sebagai rasul berpuluh-puluh tahun belum pernah dilawat Tuhan seperti itu. Wajar kalau Rasul Yohanes ini kemudian tersungkur seperti orang mati, merasa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan pelayanannya yang sekalipun sudah berpuluh tahun, haleluya, masih banyak kekurangannya, ada kesalahan-kesalahan. Tetapi Tuhan, haleluya, tidak membuang Rasul Yohanes, tetapi meletakkan tangan kanannya atas Yohanes, yaitu haleluya, sebenarnya haleluya, Tuhan Yesus itu mengimpartasikan otoritasnya kepada Rasul Yohanes. Puji nama Tuhan, sebab tangan kanan itu bicara soal otoritas dan kuasa. Haleluya. Dan puji Tuhan, Tuhan kemudian berkata, "Jangan takut." Haleluya. Memang haleluya, kita jangan sampai dikuasai roh ketakutan. Haleluya. Apalagi menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini. Sebab Tuhan mengatakan, "Akulah yang awal dan yang akhir." Berarti Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Haleluya, satu-satunya Tuhan yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Haleluya, tetapi hanya di dalam nama Yesus Kristus manusia bisa diselamatkan, menerima pengampunan dosa dan menerima hidup yang kekal. Dikatakan, haleluya, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Sampai 2 kali Tuhan mengatakan, "Aku hidup." Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. 2 kali Yesus menyatakan, "Aku hidup." Haleluya. Dan dia yang awal dan yang akhir. Berarti dia akan senantiasa menyertai kita, asal saja kita tetap di dalam Kristus, asal saja kita tidak menyangkal Kristus, asal saja kita tidak murtad. Haleluya, sebab kalau kita murtad, maka Yesus tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa yang di surga. Berarti nama kita dicoret dalam kitab kehidupan dan kita kehilangan keselamatan dan kita kembali dicengkeram oleh penguasa maut, yaitu iblis. Dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14, iblis dikatakan penguasa maut, tetapi sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Karena ternyata Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Dan kemudian dikatakan, "Aku telah memegang segala kunci maut
dan kerajaan maut. Haleluya. Bukan hanya satu kunci, tetapi segala kunci maut. Jadi ada beberapa kunci maut yang sudah dirampas dari tangan iblis oleh Yesus. Dan iblis itu sudah dikalahkan. Haleluya. Ada tempat-tempat maut yang namanya haleluya. Oh haleluya. Hades, itulah kerajaan maut yang letaknya di pusat bumi. Tempat penampungan arwah-arwah orang mati yang tidak diselamatkan karena menolak Kristus atau haleluya murtad meninggalkan Kristus. Walaupun sudah jadi Kristen berpuluh tahun, kalau menyangkal Kristus maka arwahnya akan binasa dan dipenjarakan di Hades. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan Gehenna juga kerajaan maut, tempat terakhir manusia dibuang. Haleluya, itu ke dalam Gehenna atau neraka. Kemudian ada lagi yang namanya Tartaru, itu tempat penjaranya malaikat-malaikat jahat. Di sana ada gua-gua, tempat penjaranya para malaikat yang jahat. Kemudian ada lagi yang namanya lubang jurang maut, lubang yang tidak berdasar. Itu adalah penjaranya haleluya roh-roh jahat, malaikat-malaikat jahat, dan rajanya bernama Abaddon. Haleluya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani Apolion yang artinya perusak. Itulah roh antikris yang nanti akan dilepaskan dan merasuk seorang manusia di dunia ini menjadi manusia yang sangat kejam, jahat, menghujat Tuhan, haleluya, dan minta disembah oleh seluruh dunia. Haleluya, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau, akulah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati tetapi lihatlah aku hidup. Haleluya, untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, haleluya, jangan sampai kita ini haleluya kendor dalam ibadah kita. Jangan sampai kita ini beribadah secara sembarangan. Kadang datang beribadah, kadang tidak. Haleluya, tetapi mari kita minta supaya Roh Kudus menjamah kita, memenuhi kita bertambah-tambah, sehingga api Roh Kudus itu menyala dalam hati dan jiwa kita. Kita makin bersemangat, makin mengasihi Tuhan, tidak sampai kehilangan kasih yang mula-mula itu. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Setialah sampai akhir. Kalau ada anggota keluarga yang belum percaya kepada Yesus, saudara yang bertanggung jawab untuk memberitakan Injil saudara kepada ayah ibu yang mungkin belum percaya kepada Yesus Kristus agar mereka diselamatkan. Itu tanggung jawab saudara. Puji Tuhan, sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau telah menang atas maut, menang atas iblis. Iblis telah dimusnahkan dan kunci-kunci maut dan kerajaan maut sudah Engkau rebut, haleluya, dari tangan iblis. Dan keselamatan itu ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Barang siapa yang percaya dan setia kepada Tuhan, menaati firman-Nya, maka dia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya, bukan kebinasaan yang kekal. Tuhan tolong kami sekalian agar kami tetap setia pada Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, karena manusia itu makhluk yang kekal. Kalau masuk neraka pun tidak akan musnah jadi abu, tetapi akan ada selama-lamanya. Tuhan tolong kami jangan sampai kami tertipu oleh kepercayaan-kepercayaan yang palsu yang ada di dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.